Modul. Oke. Nah, yang ini ya. Nomor 11 itu kedudukan titik terhadap lingkaran. Nah, ini waktu itu udah dibahas belum ya, Kristi ya? Nomor 11 ya? Halo Kristi, suara saya kedengeran nggak? Halo? Christine? Boleh bahas ulang nggak, Bu? Ya Bu, saya kayak agak lupa gitu cara tahu dia tuh di dalam pada atau di luar lingkaran. Substitusi aja. Kalau titik Tapi P maksudnya ini. kayak penentunya gitu sih Bu, kayak. Oh ini, kalau dia sama dengan berarti pada. Kalau kurang dari di dalam. Kalau lebih dari berarti di luar. Gitu. Ingat lagi ya. Jadi ini 1 menggantikan X, 6 menggantikan Y, hitung aja udah nilainya berapa gitu ya. Coba yang P berapa tuh? Masukkan ke sana hasilnya berapa? P. P min 1,6. Substitusi ke lingkarannya ya. Nah ini kalau disubstitusi hasilnya berapa? Substitusi ke lingkaran. Hasilnya berapa? Tio berapa Tio? Mana Tio? Disubstitusiin ke dalam ininya Bu, ke dalam X kuadrat. Ke X dan Y, ke sini. Hasilnya berapa? Nilainya berapa? Dihitung. P-nya saja kan Bu? Iya, kan kita mau cari Oke. titik P itu kedudukannya di mana? Sebentar Bu, saya hitung dulu. P-nya 1, Bu. P-nya 1. Hasilnya 1. 1 itu lebih besar dari 0 ya. Oh, berarti titik P di luar lingkaran. Titik P di luar lingkaran. Nah, gitu kesimpulannya. Oke? Terus yang titik Q. Ini yang udah di dalam siapa? Brian. Brian apa KB? KB, Bu. Oh, oke. Berarti tinggal Brian ya. Brian udah ada kabar belum? Kenapa dia? Nggak tahu sih, Bu. KB ditelepon ya si ini. Oke, Bu. Si Brian, jangan sampai dia ketiduran. Titik Q sama dengan berapa hasilnya? Satu koma 4 disubstitusi hasilnya berapa? Disubstitusi ke persamaan lingkarannya ya. Berapa Ryan? Rian. 1 kan yang P. Yang Q. Oke. Berarti kan itu kan 1 tambah 16. 17. 17 tambah 2, 19. Kurang 19 kurang 40. Min 21 ya? 19 min 40 min 21. Kayaknya min 1 deh, Bu. Min 1 ya? Iya. Kayaknya. Bu, saya plus 1, Bu. Tuh, plus 1. Nah, yang P ini? Min 21 plus 22 ya? Plus 1 ding? Iya benar-benar. Ini yang titik P tadi berapa? Coba dicek. Rian, kamu dapat berapa yang titik P di sini? Benar 1. Bentar saya hitung. Saya dapetnya min 4 Bu, nggak tahu kenapa. Oh, min 4 nih. Ini min 4. Iya Bu, bener. Min 4 atau min 3?
Kalau min 4 berarti min min 4 ya? 3, min 3, min 3. Oh, min 3. Min Min 3 apa min 4? min 3, Bu. 59 kurang 62. 59 kurang 62. Iya, 3, min 3, min 3. Ya. Saya dapetnya segitu. Itu kurang dari, berarti dia ada di dalam ya. Titik P ada di dalam lingkaran. Dalam. Nah, begitu. Yang Q? Ya Bu, saya sama Tio Bu. Oke. Terus yang Q 1 ya? Lebih besar dari 0. Berarti titik Q di luar lingkaran. Oke, habis itu terus titik R. Titik R, kalian substitusi juga hasilnya berapa. Kayaknya 0 deh Bu ini. 0? Ya. Langsung. Min 3,5. Kalau kalian dapat 0, berarti dia kan sama dengan nih. Nah, sama dengan artinya dia terletak pada. Gitu. Jadi titik R pada lingkaran. Nah, begitu. Kesimpulannya ya. Jadi caranya substitusi. Sama yang B juga. Titik K min 2,1 substitusi ke lingkaran, dia terletak di mana, L di mana, M di mana. Bisa ya? Ingat lagi ya. Oke, sekarang yang nomor 5 ya. Nomor 4. Nah. Nomor 4, tentukan tempat kedudukan dari semua titik P sehingga PB itu sama dengan 2PA. Dengan koordinat titik A 0,2, koordinat titik B 0,8. Nah, siapa yang sudah mengerjakan nomor 4? Joel sudah mencoba nomor 4A? Belum Bu, belum selesai Bu saya. Oke, yang sudah siapa ya? Dion udah? Belum Bu, lagi bingung ini. Gara sudah? Belum Bu. Yang sudah siapa ya? Alicia? Sudah coba belum? Tiffany? Belum, Bu. Aceh Bu, udah coba? berarti ini harus kayak kan PB, berarti kan B min P, berarti harus titik B min P gitu ya Bu, Enggak X-nya gitu. harus, enggak harus. Oh, nggak harus. PB itu ruas garis bukan vektor. Kalau vektor itu harus B dikurangi P gitu kan? Ya. Ini kan bukan vektor. Jadi delta, yang penting kamu menghitung delta X kuadrat plus delta Y kuadrat gitu, Rian. Maksudnya gimana tuh Bu? Gini, kalau vektor itu kan arahnya diperhatikan. Jangan sampai kebalik gitu kan. Maka kalau vektor PB itu artinya P dikurangi B, gitu kan? Oke. Tapi kalau PB di sini nggak ada tanda vektor, artinya dia ruas garis. Ruas garis itu yang penting mau apa X-nya si P dikurangi B atau B dikurangi P nggak apa-apa, gitu. Oke, karena yang kita mau hitung adalah jarak ini yang penting dapat, gitu. Berarti tapi tetap konsepnya dikurangin gitu kan, maksudnya B kurang delta, P terus delta, sama dengan 2A kurang Yap. P. Nah, terus nanti Yap. baru dapat X. Maksudnya delta X, delta Y-nya dikuadratin gitu ya, Bu? Betul. Jadi ini dikuadratkan aja kedua ruas. Jadi PB kuadrat, kenapa dikuadratin? Karena kan dia jarak. Jarak itu kan berarti harus ada akar ya. Supaya akarnya hilang, maka persamaan ini kita kuadratkan aja kedua ruas. Kemudian tinggal substitusi titik-titiknya ya, nilai-nilainya, angka-angkanya. Kuadrat. Nah, ya udah. Kemudian ini delta ya. Delta X berarti X-nya si P dikurangi X-nya B juga boleh, atau B dulu dikurangi P juga boleh. X-nya si B. B-nya kok jelek. Kuadrat ditambah
Di sini delta Y ya. Y-nya si P dikurangi Y-nya si B. Sama dengan, berarti 4 kali sama ya. Tapi antara P sama A. Nah, delta X-nya si P dikurangi X-nya A. Terus kalian tinggal substitusi angka-angkanya ya. XA. Nah, nanti hasil akhirnya apa? Gitu. Y, P. Dah, tinggal silakan dilanjutin. Nanti dapatnya apa? Hasil akhirnya. Ibu dapat persamaan dari mana, Bu? Persamaan yang mana? Yang XPXA itu. XPXB itu, Bu. Ini loh. XP itu apa? Ini loh. X-nya si titik P. XB itu siapa? X-nya si titik B. Ini. Ini loh. C. Itu mereka emang harus di Kan delta. Kan Ibu. apa? Itu berarti nyari titik tengahnya antara A sama B gitu? Kok Di titik antara A tengah? sama B? Bukan. Bukan titik tengah. Jadi kayak gini loh, misalnya. Masukin aja. Jadi ini kan titik A nih di sini. Kemudian titik B itu ada di sini nih. Kemudian titik P itu, PB itu sama dengan 2 kali PA. Nah, kan begono. Nih, P-nya ada di sini kan? Nah, PA itu cuma 1, tapi PB itu 2 kalinya si PA, gitu kan? Tetapi titik P itu berupa XY. Dia adalah berupa tempat kedudukan titik-titik, berarti P itu berupa persamaan nih. Gimana caranya supaya PB itu selalu 2 kalinya si PA, gitu kan? Nah, koordinat titik A-nya udah ada nih 0,2. Koordinat titik B juga selalu ada nih 0,8. Nah, titik P-nya itu kan dia tempat kedudukan, dia kan banyak. Berarti dia berupa X dan Y. Nah, persamaannya ini yang mau kita cari di sini, gitu. C. Saya bingung kenapa di kuadratnya sih, Bu. Oh, kan jarak titik ke titik, AC. Kalau misalnya garisnya ke sana nih, di sini A, di sini P. Nah, jarak titik, kita mau hitung jarak titik ini kan berarti kita pakai ini kan. Bikin segitiga siku-siku supaya dapat, ya kan? Delta X dikuadratin tambah delta Y kuadrat ketemu miringnya ini kan? AC, Pitagoras, C. Terus yang di sini B. Nah, Tapi kalau saya pakai cara manual, boleh nggak? Pakai cara apa? Manual. Manual gimana maksudnya? Jadi saya hitung jaraknya, jarak Y-nya A ke B, terus saya bagi 3. Terus saya jadiin X sama 2X gitu, Bu. Jadi P-nya di 0,2. Enggak ada yang P-nya di 0,4. Ih, ini berupa persamaan, C. Yang ditanya tuh, tempat kedudukan dari semua titik P. Ada banyak, berarti P-nya nggak cuma 1, C. Jelas, C? Ibu mau nanya, Bu? Ya, apa?
Oke, Bu. Apa? Mau nanya Bu, Boleh. itu PB kuadrat sama dengan 4PA kuadrat itu rumusnya selalu gitu atau tergantung bentuk titik ya? Iya. Kalau jarak Selalu PN kayak ya gitu? Selalu. P dikurangi N gitu kan kalau PN. Kalau PM ya P dikurangi M gitu. Oke. Ya. Ya, jadi dapat belum persamaannya yang A? Berarti XP-nya kosong dong, Bu. Kita hapus XP. XP ya ini XP. X-nya si titik P apa? C. X doang. X ya udah X doang. XP berapa? XP berapa? Belum, Bu. Aceh sambil lihat contoh. Sebentar. XP-nya tuh X, Bu. Iya nggak sih? Mana? Sebentar, sambil lihat contoh 6. Nah ini, C. Persis banget. Persis sama. Cuman beda koordinatnya ya. C ya. Lihat contoh 6. Gimana, Misel? XP-nya tuh X, Bu. Iya. Nah ini, heeh. Yang ini 0 ya. Ini 0. Yang ini Y kan. Yang ini 8 kan. Yang ini X. Yang ini 0. Yang ini Y, ya kan? Yang ini 2. Tinggal masukin, jabarin, terus disederhanakan, nanti dapat persamaan, berupa persamaan. Jangan titik ya, Cek ya. Ya, berarti X kuadrat plus Y kuadrat min 16, Bu. Oke, benar. Jadi, tempat kedudukan titik P berupa, jadi kesimpulannya apa? Michelle. Kesimpulannya adalah kedudukan titik P berupa lingkaran, ya, saya bikin di sini. Kedudukan titik P berupa lingkaran dengan pusat di 0,0 berjari-jari 4. Nah, gitu kesimpulannya. Bisa ya? Bu, saya nggak ngerti. Ini kan titik. Kenapa jadinya jawabannya persamaan, Bu? Ih, Rian kamu barusan keluar ya? Ini loh, tadi si Aceh juga nanya. Nih, kan pertanyaannya adalah tempat kedudukan dari semua titik P. Semua itu berarti banyak, Rian. Jangan cuma satu ya. Jangan dicari X, Y-nya. Oke, paham? Oh, jadi ini tuh kayak persamaan buat nyari P-nya gitu tuh berapa? Jadi tempat kedudukan semua titik P itu berupa apa? Ya ini jadinya. Oh, persamaan ternyata. Oh ya udah, berarti kedudukan titik P itu berupa lingkaran dengan pusat di 0,0 berjari-jari 4. Itu kesimpulan dari pertanyaan ini. Gitu, Rian? Paham? Oh, jadi maksudnya kayak X sama Y-nya tuh bisa positif, tapi juga bisa negatif gitu ya? Betul sekali. Oke, Bu. Bu, berarti ini pakai rumus yang ini ya, Bu? Pakai rumus yang lingkaran yang titiknya A, B, habis itu disama dengankan, habis itu dikuadratkan kedua ruas gitu? Enggak, ini konsep Pitagoras, Tio. Konsep Pitagoras. Kalau kita mau cari jarak titik A ke titik P, oh ya udah berarti pakai delta X dikuadratin tambah delta Y kuadrat gitu kan? Konsep Pitagoras. Gitu?
Nah, ini delta Y. Oke. Oke. Jadi semua bermuara di Pitagoras ya. Jadi persamaan lingkaran itu kan juga berasal dari Pitagoras juga. Gitu. Tapi kan X, P sama YP-nya masih X sama Y gitu kan. Jadi kan Iya, makanya jadinya persamaan seperti ini karena ini masih ada variabel X dan Y. Dan kita nggak usah mencari X dan Y-nya itu berapa karena dia banyak, C. Jadi bisa 4,0, bisa 0,4, bisa 2, berapa lagi ya? Berapa lagi yang hasilnya 16? Banyak berarti ya titiknya. Tapi paham ya konsep dasarnya ya? Itu 4 dari mana Bu tadi yang jari-jarinya 4? Ini kan R kuadrat, Joel. Ini Iya. kan R kuadrat ya. Diakarin. Oke, yang nomor B sama ya caranya ya. Caranya sama. Tapi di sini X-nya P dikurangi X-nya N. Y-nya P dikurangi Y-nya N. Kemudian ini X-nya P dikurangi X-nya M. Ini Y-nya P dikurangi Y-nya M. Titiknya ada nih, di sini tinggal masukkan. Kemudian di sini jangan 4, tetapi berapa? 9 ya, karena 3 kuadrat. Ini jadi 9. Coba sambil dilanjutkan yang B ya. Nanti hasilnya apa di sini? Persamaannya apa? Bu, boleh jabarin persamaan yang PB yang PA ini nggak Bu, yang X min 0 yang A? Ini kan tinggal kuadratin. Kan berarti X kuadrat yang pertama. Heeh. Nah, yang kedua itu Y kuadrat plus... Kok plus? Kan Y min 8 kuadrat kan? Maksudnya Y kuadrat. Oh, maksudmu. Iya, maksudnya itu. Hasilnya. Heeh. Y kuadrat min 16Y gitu ya Bu, berarti. Plus 64 gitu. Betul. Terus nanti pindah ruas semua ya. Pindah ruas semua, sederhanakan, jadi gitu. Jadinya yang ini nih. Gitu. Nanti yang 4B itu hasilnya siapa yang udah dapat? Melodi udah dapat yang 4B? Garas? Udah dapat yang 4B? Ntar Bu lagi hitung. Tapi udah masuk yang B ya, Garas ya? Udah. Oke. Tiffany? Baru ngitung, Bu. Oke. Brian, kamu kenapa terlambat? Iya, Bu. Kenapa? Telat bangun? Iya, Bu. Waduh. Michelle udah dapat yang B? Belum. Nanda dapat? Udah Bu. Apa? Sebentar Nanda. Pak C? Kalau dia pusat dari 0,0 gimana? Ini kan X kuadrat plus Y kuadrat. Nggak ada X pangkat 1, nggak ada Y pangkat 1, C. Kalau pangkat 1 itu berarti pusatnya di mana, Bu? Kalau misalnya kamu ketemu X kuadrat plus Y kuadrat, yang kayak nomor 3 kemarin ya, min 2X
min 3 sama dengan 0. Nah, ini pusatnya nggak di 0,0, Cek. Kenapa? Ada ini loh. Ada min 2x pangkat 1 loh. Berarti dia pusatnya di 1,0 ya. Itu, Cek. Oke. Ingat lagi di soal yang nomor 3 kemarin kita. Nomor 3 atau nomor 2 ya. Kita mencari pusat sama jari-jari persamaan bentuk umum. Oke. Anda hasilnya apa yang B? X kuadrat plus Nanda. Mana Nanda? Jadi 8x. X berarti X kuadrat. Sama dengan? Y kuadrat. Bentar. Bentar, Bu, saya salah ngitung soal tadi saya nggak kuadratin 3 ya. Oh. 20 ya, Bu? 20 atau lebih kecil lagi? Coba dicek 18, lagi. Bu. 18. Rian, kamu nggak teliti. Oke, berarti ini dapat persamaan lingkaran lagi ya. Nah, ini kesimpulannya berarti dia berupa kedudukan titik P itu berupa lingkaran dengan pusat di 0,0 lagi. Jari-jarinya berapa? 3 akar 2. 3 akar 2, iya. Diakarin ya. Nah, gitu Joel. 2 kok 3. Joel paham? Paham, Bu. Oke. Oke, sekarang nomor 5. Ini saya hapus ya coretannya ya. Oke. Saya buang-buang ini. Ini buang ya. Ini buang, nggak berguna. Kita sekarang ke nomor 5. Nomor 5 waktu itu sudah sempat kebahas belum ya? Saya kasih contoh atau belum? Ingat nggak? Enggak, menguap ya? Belum ya? Oke. Nomor 5 itu kayak contoh 7 ya, yang kemarin pakai vektor-vektor itu, Rian. Nah, tetapi ini koordinat titik P-nya udah ada nih. Ini X, ini Y. Nah, berarti si X ini saya tulis, ya udah. X itu sama dengan setengah akar 2 sin theta. Nah, kemudian ini kita kuadratin nih. Kenapa harus dikuadratin? Dia jadinya adalah, saya pakai warna yang berbeda biar kelihatan. Di sini jadi X kuadrat. Sebentar. Di sini ya, ini dikuadratin. Jadinya adalah X kuadrat sama dengan setengah ya. Setengah sin kuadrat theta. Nah, Joel, kenapa harus dikuadratin, Joel? Alasannya apa nih? Kenapa dikuadratin? Apa, Joel? Kira-kira, dugaanmu. Kamu harus belajar menduga. Biar jari-jarinya ketemu, Bu. Biar jari-jarinya ketemu? Sudah mendekati sih, tapi supaya ketemu persamaan lingkaran gitu, yang jelas. Jadi kalau jari-jari kan nggak tanpa pusat tuh. Kalau persamaan lingkaran supaya ketemu pusat sama jari-jarinya. Jadi persamaan lingkaran kan harus ada X kuadrat tuh. Di sini cuma X doang. Nah, supaya muncul persamaan lingkaran berarti dia harus dikuadratin. Bu, kenapa harus muncul persamaan lingkaran? Nah, karena di sini di soal dibilang carilah persamaan tempat kedudukan tiap-tiap titik P berikut ini
jika theta itu berubah dari 0 derajat sampai 360 derajat. Artinya muter ya. Nah, ini karena P itu kan ada sin, ada cos. Kemudian theta. Berarti dia berupa lingkaran. Ya udah pasti X-nya harus dikuadratin, Y-nya juga harus dikuadratin gitu. Yang ini setengah akar 2 cos theta juga harus dikuadratkan. Ini dikuadratin. Berarti Y kuadrat. Habis dikuadratin kemudian diapakan, Joel? Setengah cos kuadrat ya. Nah, habis dikuadratin, langkah berikutnya diapakan, Joel? Kira-kira. Dugaan. Masukkan ke persamaan. Supaya jadi persamaan, lingkaran kayak gini, maka Iya. ini harus diapakan? Tambahkan. Tambahkan, betul sekali. Jangan dikurang ya. Nah, tambahkan supaya ketemu X kuadrat ditambah Y kuadrat. Gitu. Kalau min nanti X kuadrat dikurangi Y kuadrat, bukan persamaan lingkaran ya. Sama dengannya berapa, Joel? Ruas kanannya berapa? Hasilnya maksudnya, Bu? Hasilnya. Setengah. Setengah. Doang ya? Sin kuadrat sama cos kuadrat hilang kemana, Joel? Hasilnya 1. 1, betul. Jadi nggak usah ditulis ya. Ya udah ini hasilnya. Gitu. Apakah paham 5 yang A? Arjuna paham? Paham, Bu. Oke. Terus sekarang yang B. Ini buang dulu ya. Ini buang dulu. Ibu itu setengah tambah setengah bukan jadinya 1. Kenapa? Suaranya nggak bagus. Kira setengah tambah 1 nggak, Bu? Setengah kali dong. Oh ya, ada yang benar kali. Kan gini. Kok jadi merah? Ya udahlah ya. Kan jadinya setengah sin kuadrat theta ditambah setengah cos kuadrat theta, kemudian setengahnya difaktorin, kan gitu. Nah, ini cos kuadrat theta. Cos kuadrat theta sama sin kuadrat theta itu nilainya 1. Ini 1. Jadi dikali 1. Nah, jadi nggak usah ditulis. Oke, sekarang yang B. Ini adalah X. Ini adalah Y. Nah, kalau kalian dapat seperti ini X-nya adalah yang 4 min akar 2 cos theta. Nah, perhatikan, kalau persamaan ini langsung kalian kuadratkan kedua ruas, nanti cos-nya nggak habis ya, karena muncul 4 min akar 2 cos theta dikuadratin jadi 16 min 8 akar 2 cos theta, kemudian plus 2 cos kuadrat theta. Jadi cos-nya nggak hilang. Maka 4-nya harus diusir dulu, pindah ruas dulu. Jadi akar 2 cos theta sama dengan, nah cos-nya itu benar-benar sendirian, jangan harus satu suku doang ya, nggak ada 4-nya. Kalau ada 4 min 2 cos theta itu artinya ada 2 suku nih. Nah ini yang membuat cos-nya nggak hilang, berarti 4-nya harus dipisah dulu. Dia kita satukan sama X-nya. Nah begitu. Baru ini kita kuadratkan nanti ya. Nah yang Y-nya juga iya, karena Y-nya itu masih 3 min ya. 3 min akar 2 sin theta. Maka sin theta-nya harus dipisah sama 3-nya. Nah, ingat ya, nanti kalau keluar soal seperti ini, pahami antara soal nomor 5A sama 5B. Kenapa yang A langsung dikuadratin? Oh, karena sin theta-nya udah satu suku nih. Kalau dikali kan dia nempel artinya.
Kalau yang B, 4-nya harus pindah dulu. Kenapa? Karena dia masih ada 2 suku. Yang ini berarti akar 2 sin theta. Sama dengannya apa? Sama dengannya apa? Y min atau 3 min? 3 min ya, Bu. 3 min, ya. Bu, maksudnya nggak hilang tuh gimana sih, Bu? Kenapa? Yang nggak hilang tuh pas dijumlahin nggak hilang gitu. Pas dikuadratin. Ini kan tadi langsung dikuadratin kan yang A? Ya, hilang. Ini loh, kalau misalnya kamu kuadratkan. Oh, jadi persamaan panjang gitu maksudnya, Bu. Jadi panjang. Oh, iya. Nah, kalau yang ini kita langsung, yuk, ini langsung dikuadratkan. Hasilnya menjadi 2 cos kuadrat ya. Cos kuadrat theta sama dengannya, langsung aja 4 min X kuadrat. Nah, kemudian yang persamaan kedua berarti 2 sin kuadrat theta. Sama dengannya, ya udah dikasih tanda kurung aja. 3 min Y kuadrat. Nah, tinggal ditambahin ya. Ya udah, hasilnya dapat persamaan lingkaran ya. Paham? Bu, berarti bisa disimpulin nggak kalau misalnya dia tuh kosin, udah pasti nanti tuh hasilnya bakal 1 gitu, Bu. Maksudnya kosinnya bakal hilang gitu. Betul. Dan koefisien cos sama sin harus sama ya. Oh iya, biar bisa dikeluarin gitu ya, Bu. Maksudnya Betul. Oke. Betul. Kalau beda nggak bisa, nggak jadi. Pasti soalnya keliru. Nggak jadi lingkaran gitu ya. Ada lagi? Sama itu yang 4 sama 3 nggak dipindahin, Bu? Yang X, min 4, 4-nya. Pindahin kemana? Nyari X kuadratnya. Ya ini udah jadi nih. Persamaan lingkaran bentuk baku. Bu, kalau misalnya ini dikuadratin, dijabarin jadi persamaan bentuk umum, boleh nggak? Boleh juga. Gitu aja ya. Berarti sebenarnya sampai persamaan ini aja nggak apa-apa, tapi dengan catatan ini tuh persamaan yang titik pusatnya tuh bukan 0,0 ya, Bu? Ya, betul yang sekali. X min A, Y min B. Oke. Ya, betul. Ini kan dia mintanya cuman carilah persamaan tempat kedudukan tiap titik berikut gitu kan. Jadi mau bentuk baku, mau bentuk umum, yang penting kita udah dapat persamaannya, udah selesai gitu. Jadi kalau mau disimpulkan sekalian, ini adalah yang A tadi berupa persamaan lingkaran pusatnya di 0,0 dengan jari-jari setengah akar 2 gitu kan. Kemudian kalau yang B berarti persamaan lingkaran dengan pusat di 4,3 dengan jari-jari akar 2 gitu. Paham? Bu, saya apa? Yang kalau kurang ngerti, Bu. Ini kenapa kan cos alpha 2, kenapa nggak 2 tambah 2 jadi 4 tuh, cuma 2 gitu. Oke. Gini loh Arjuna, kayak yang di sini nih. Kayak gini loh. Setengah sin kuadrat theta ditambah setengah cos kuadrat theta, setengahnya faktorin tuh. Jadi tinggal setengah dikali sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta itu 1. Yang di sini juga sama. Nih, 2 cos kuadrat theta ditambah 2 sin kuadrat theta, 2-nya faktorkan keluar nih. Jadi yang di dalam kurung masih cos kuadrat theta. Jadi 1 deh. Ya, Arjuna ya. Jangan ditambahin angkanya. Ngerti, Bu. Ya. Oke. Ya. Ada lagi pertanyaan sebelum kita lanjutkan? Supaya benar-benar paham ya. Nah, ingat kalau nempel 2-nya nempel di cos kuadrat sama sin kuadrat, jangan ditambahin. Paham ya? Sampai nomor 5. Oke, jadi kalau misalnya nanti nomor 5 muncul soal, itu pasti kalian tinggal mengerjakan seperti ini, nggak usah mencari vektornya kayak yang contoh 7 ya. Contoh 7 itu kan kayak proses mendapatkan titik P-nya.
Tapi nanti di soal titik P-nya udah ada. Oke, sekarang kita lanjutkan ke satu soal yang belum kita bahas. Saya pindah ke PPT lagi. Nah, ini dia. Kalau nanti kalian ketemu soal seperti ini. Jarak terdekat antara titik min 7,2 ke lingkaran x kuadrat plus y kuadrat min 10x min 14y min 151 sama dengan 0 adalah. Nah, logikanya gimana nih, Garas? Logika dari soal ini. Apa sih yang dimaui soal? Bukannya tinggal dimasukin. Kebayang nggak yang namanya jarak terdekat titik ke lingkaran itu yang mana? Nah, ini logikanya nih sekarang. Saya bikin gambarnya ya, Garas ya. Nanti kamu ikut coret-coretan di sini, Garas. Yang mana sih yang disebut jarak titik? Wih, lumayan, Bundar. Ini pusat lingkaran. Nah, ini cek dulu, Garas. Titiknya ada di mananya lingkaran supaya saya bisa menggambarkan titik min 7,2 itu sebenarnya ada di mananya lingkaran sih. Saya kasih simbol titik A ya. Cek dulu, Garas. Titik min 7,2 itu terletak di mananya lingkaran. Kayak yang tadi, nomor 11 tadi, Garas. Ya, min, Bu. Min berapa? Min 56. Oke. 56. Min 56 berarti di dalam ya? Karena kurang dari 0. Nah, kurang dari 0 berarti di dalam. Di dalam. Oke, berarti saya gambar titik A min 7,2. Kira-kira di sini ya. Nah, ini adalah titik A. Nah, sekarang, Garas. Kamu ikut coretan di gambarnya Ibu di sini. Yang mana sih yang disebut jarak terdekat antara titik terhadap lingkaran? Titik A ini terhadap lingkaran. Nah, yang disebut lingkaran itu yang mana, Garas? Jadi, supaya kamu tahu nanti gambarnya jarak titik A ke lingkaran itu yang mana sih? Jarak terdekat. Silakan, Garas, kamu coret-coret di sini. Sama lingkaran kan, Bu? Gambar aja di Sama sini lingkaran. kamu bikin coret. Terhadap lingkaran. Kayak gini, maksudnya ini kan jaraknya. Nah, oke. Arjuna, setuju pendapat Garas? Setuju? Bentar. Bisa kali Bu, soalnya jarak terdekat sih kira juga. Oke. Kalau saya bikin garis ke sini, boleh nggak? Lebih panjang Bu dari. Oke. Ya, berarti konsepnya adalah gini. Ini saya hapus. Jadi gini. Jarak terdekat supaya dia dapat jarak yang terdekat, dia harus ditarik garis ke pusat, dilurusin. Itu ya? Sambungin pusat sama titik A, kemudian temukan sama lingkarannya, misalnya ini titik P, karena yang disebut lingkaran itu yang garis lengkung ini ya. Berarti P ke A inilah yang disebut jarak terdekat gitu ya. Nah, ini saya bikin notes. Jarak terdekat titik A ke lingkaran adalah si AP. AP, jarak A ke P. Nah, sekarang kita mau hitung. Itu yang ditanya di soal ya. Nah, sekarang ini saya pakai hitam aja biar kelihatan. Nah, berarti supaya kita ketemu jarak A ke P, kita harus mencari apanya dulu. Yuk, yang lainnya boleh ikut membantu menjawab. Jari-jari dikurangin nggak sih, Bu? Jari-jari dikurangin. Oke.
Nah, ini saya tulis di sini ya. R dikurangi apa? Dikurangi titik jari-jari ke A. Titik pusat ke A. Oke. Nah, di sini saya bikin catatannya di sini berarti jari dikurangi jarak A ke pusat ya. Oke. Iya, Nah, Bu. kita udah dapat rumusnya nih. Nah, berarti kita harus menghitung jari-jarinya dulu ya, Brian ya. Iya, Bu. Oke, coba dihitung. Jari-jari lingkarannya ini berapa sih sebenarnya? Sama pusat berarti ya, Brian ya? Nah, yuk dihitung. Pusatnya berapa, koma berapa, jari-jarinya berapa. Yang lainnya juga menghitung ya. Ketemu pusatnya? Berapa pusatnya? Johan udah dapat pusatnya? Berapa, koma berapa? Belum, Bu. Oh, gampang loh cari pusat lingkaran. 5,7 ya, Bu? 5,7, betul. Tuh, kenapa dapat 5,7? Rian, supaya Johan juga tahu nih. Jadi ambil dari yang min 10x sama min 14y. Nah, itu dibagi 2. Kan dapat berarti x-nya itu min 5, y-nya min 7. Nah, kalau pusat tinggal dibalik aja jadi min 5,7. Ya, betul. Jadi nggak usah pakai coretan, udah gampang, Johan. Ini 10 aja bagi 2. Ini 14 aja bagi 2. Gitu, Johan. Oke. Nah, R-nya baru harus ngitung nih. R-nya berapa? Siapa yang udah dapat R-nya? 15, Bu. 15, betul. Nah, berarti ini jarak P ke M itu adalah 15. Nah, berarti kalau jarak P ke M kita udah dapat, kita harus nyari apa lagi nih sekarang? M-nya itu adalah titik pusat ya, 5,7. Nah, berarti harus ngitung yang mananya, Brian? Pusat jari-jari kurangin. Iya, sebelum masuk ke sini, sebelum masuk ke jari-jari dikurangi. Berarti kita harus menghitung yang mana dulu? Hitung ini dulu ya. Ini hitung dulu nih. Iya, Bu. Nah, jari-jarinya udah ketemu 15 nih. Kan? Tinggal dikurangi berapa nih, gitu kan? Nah, gimana nih cara menghitungnya, Rian? Oh, si Aceh aja. C. Aceh. Bu, saya baru mau nanya, Cak, 15 dari mana? Heh? 15 dari mana? Jari-jari, C. 5 kuadrat ditambah 7 kuadrat ditambah 151 diakarin, C. Oh, saya lagi buat hari ini. Udah bisa? Berarti dikuadratin gitu kan, Bu? Ini dikuadratin, kemudian ini karena ini min berarti ditambah lawannya ini ya. Kalau ini plus berarti dikurang gitu. Terus itu ketemu R kuadrat kan? Kok pada lupa ya, kan gini kan, diubah ke bentuk kuadrat sempurna kan biar pusat sama jari-jari salah. Aduh. Ini kuadrat plus Y min 7 kuadrat sama dengan
Kan ini 151 ditambah 25, 5 kuadrat ya. Ditambah 7 kuadrat gitu kan. Nah, ini R kuadratnya kan. Nah, gitu. C. Jarak A ke pusat gimana cara menghitungnya? Pakai apa? Bu, Ya, Bu, apa? saya pakai Pitagoras ketemu 15. Iya, betul. Ketemu 15? Jarak A ke pusat, Brian? 15 kan jari-jari. Oh gini nggak sih Bu? Jadi titiknya pusat sama A-nya itu dikurang. Terus Delta. di kuadrat Yap. akar. Iya, Di jumlah Pitagoras. kuadrat terus di jumlah di akar. Pitagoras sama lagi kan? Kayak tadi lagi kan? Konsepnya itu Cara yang tadi dasarnya di nomor 4, situ. Bu. Berapa? Jadinya berapa? Ini saya nanya cara, Bu. Ya. 13 ya, Bu? 13, betul. Ya udah, sama dengan 2 ya. Nah, begitu. Paham? Jadi intinya semua larinya itu ke Pitagoras. Paham ya? Pokoknya ketemu titik ke titik itu pasti Pitagoras. Delta X kuadrat plus delta Y kuadrat diakarin. Gitu. Ya udah berarti kita ketemu si jarak PA itu adalah si P ke M dikurangi A ke M. Kan begono. Ya. Nah ini kalau yang ditanya jarak terdekat. Bu, nanti kalau di soal ternyata yang ditanya adalah jarak terjauh gimana, Bu? Titik A ke lingkaran. Nah, berarti apa nih? Ditambahin R ya, Bu? Ya, betul. Ditambahin R. Jadi, Tiffany coba kamu bikin coretan di sini. Yang mana yang disebut jarak terjauh titik A ke lingkaran? Tiffany kamu coretan. Bikin annotate. Ya, betul sekali Tiffany. Jadi misalnya di sini saya kasih titik Q ya. Ini titik Q. Nah, berarti jarak terjauh titik A ke lingkaran adalah AQ. Gitu. AQ adalah sama dengan AQ. Nah, cara menghitungnya adalah R kecil ya. R kecil ditambah jarak titik A ke pusat. Nah, begini. Apakah paham? Saya? Apakah masih ada pertanyaan di sini tentang jarak titik ke lingkaran? Jadi kalau yang soal ini jarak terjauhnya berapa jadinya, Tiffany? Sebentar, Bu. Bu, kalau mau buat bentuk bakunya itu ya 5 sama 14 itu dibagi 2 ya, Bu. Baru dimasukin ke dalam kurung itu ya, Bu. Betul. Kalau di sini min, ini ikut min, ini min, ikut min. Kalau di sini plus, ikut plus gitu ya. Bu, kalau misalnya ternyata titiknya tuh di luar lingkaran, berarti kalau rumusnya di luar tinggal lingkaran. diputar aja ya. Jadi maksudnya jaraknya yang ke pusat yang dikurang jari-jari gitu. Nah, misalnya ya di sini. Berarti ini harus tarik dulu cari jarak titik B ke pusat lingkaran, kemudian dikurangi jari-jari. Betul ya? Rian? Terus kalau nyari jarak terjauh tetap ditambah, Bu? Ditambah tetap. Yang beda kalau jarak terdekatnya. Ini jarak terdekat. Jarak terjauh berarti harus ditarik ke sana, baru P ke Q sana.
Ini 28 ya. Oke. Jarak terdekat dan terjauh sudah paham ya. Sekarang kita udah difoto. Sekarang Boleh saya jelasin lagi nggak Bu, jarak yang mana? A ke pusat Bu? Jarak A. Itu dapat jarak A ke Delta. pusat. Pakai delta. Michelle pakai Pitagoras. Delta X kuadrat plus delta Y kuadrat diakarin. Salah sebentar. Kan begini Michelle. Jarak titik itu selalu kita bentuk segitiga siku-siku supaya Pitagorasnya bisa dipakai. Gitu Michelle. Paham? Oke Bu, Oke. Yuk. Yuk. Sekarang kita pindah ke modul lagi ya. Udah difoto? Sekarang kita pindah ke modul. Satu contoh soal tentang persamaan lingkaran belum kita bahas. Nah ini jarak kedudukan garis terhadap lingkaran ya. Nah berarti pertemuan berikutnya itu kita ke persamaan garis singgung, terus selesai materi kita. Contoh 9. Nah waktu itu kita belum membahas ya. Sebentar, kita baru sampai kedudukan titik terhadap lingkaran. Nah sekarang kita maju ke depan. Kedudukan garis terhadap lingkaran. Saya sharekan ke sini dulu. Sebelum membahas contoh 9, kalian perhatikan penjelasannya dulu. Ini yang keluar dari Zoom siapa ya? Siapa tadi? Yang internetnya Arjuna masih ada di dalam? Kok Arjuna? Bisma? Ada? Bisma? Oh, Alicia tadi. Alicia ada? Ada Bu. Oh, oke. Bisma ada? Oh, Bisma masih ada. Siapa yang keluar dari Zoom? KB sambil dilihat ya. Temannya yang keluar dari Zoom siapa? Oke, Bu. Oke. Oke. Sekarang kedudukan titik garis terhadap lingkaran. Jadi, kedudukan garis terhadap lingkaran itu cuma ada 3 bentuk ini ya. Nah, kalau garisnya posisinya seperti ini artinya memotong di 2 titik ya, memotong lingkaran di 2 titik nih, gitu. Ini yang memotong. Cirinya nanti gimana? Ini pasti nilai diskriminannya itu yang lebih besar dari 0. Gitu. Kemudian garis menyinggung lingkaran. Nah, ini berarti artinya dia memotong lingkaran hanya di 1 titik gitu. Kalau kalian faktorkan pasti X-nya kembar, X1, X2 gitu. Ini pasti yang diskriminannya itu yang sama dengan 0. Oke, kemudian satu lagi itu yang di luar lingkaran nggak nyentuh sama sekali ya, tidak memotong lingkaran sama sekali tuh, tidak bersinggungan sama sekali. Ini berarti yang D-nya yang negatif nih. Nah, oke, sekarang kita lihat langkah-langkah mengerjakannya karena kan nanti pasti nggak mungkin kalian harus menggambar dulu kan, kelamaan. Pasti ada cara cepatnya atau cara aljabarnya gitu ya. Nah, langkah yang pertama itu kita substitusi dulu persamaan garis ke persamaan lingkaran. Nah, ini substitusi persamaan garis ke persamaan lingkaran sehingga didapat persamaan kuadrat gabungan. Nah, nanti kalau kita substitusi persamaan garis ke persamaan lingkaran, pasti nanti jadi persamaan kuadrat gabungan. Jadinya adalah AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Nah, dari persamaan inilah nanti muncul nilai diskriminan. Oh, si Eli ternyata. Nah, kemudian cari nilai ini diskriminan. Kok determinan matriks mah ya? Habis transformasi jadi ingatnya determinan.
Ini diskriminan. Diskriminan. Diskriminan itu D, B kuadrat min 4AC. Nah, ini dari persamaan kuadrat gabungan ini, kemudian kita lihat nilai diskriminannya bagaimana. Kalau di D-nya lebih besar dari 0, berarti memotong lingkaran di 2 titik. Kalau D-nya sama dengan 0, berarti hanya menyinggung. Kemudian kalau D-nya negatif, berarti tidak memotong atau menyinggung lingkaran. Itu ya penjelasannya ya. Nah, sekarang ini akan kita pakai untuk di contoh 9. Udah di foto? Sekarang kita pindah ke persamaan lingkaran. Ke sini. Nah, contoh 9. Diketahui persamaan garisnya adalah Y sama dengan MX. Kemudian persamaan lingkarannya adalah X kuadrat plus Y kuadrat min 10X plus 16 sama dengan 0. Nah, ini AC. Karena ada min 10X, ini berarti pusat lingkarannya tidak di 0,0, oke? Kalau ini nggak ada, cuman ada X kuadrat sama Y kuadrat, berarti artinya pusatnya di 0,0. Gitu. Nah, langkah pertama tadi kita substitusi ya. Berarti substitusi Y-nya kita ganti jadi MX ke persamaan lingkaran. Berarti ini X kuadrat tetap sama, plus, nah Y-nya kita ganti dengan MX. MX dikuadratin, min 10X tetap, karena dia bukan Y, 16-nya juga tetap. 16 sama dengan 0. Oke. Kemudian, nah ini kita kuadratkan. Jadinya X kuadrat plus MX kalau dikuadratin jadinya apa, Ronald? MX kalau dikuadratin jadinya apa? Ronald. Ronald nge-lag ya. Alisa, MX dikuadratin jadinya apa? Alisa. Nggak tahu. MX dikuadratin. Ini loh. Jadinya apa? M kuadrat X kuadrat, Bu. M kuadrat X kuadrat. Nah, hati-hati. Kenapa ini saya tanyakan? Karena kalau kalian nggak hati-hati, kalian tulis MX kuadrat. M-nya nggak dikuadratin. Hati-hati ya. Jadi ini kenapa saya tanyakan, karena biasanya kelirunya kalian itu di sini. Hanya gara-gara di sini, Bu, kok saya nggak dapet? Mana di foto jawabanmu? Setelah difoto, lah iya. Kan M-nya juga dikuadratin. Walah, iya. Nah, kemudian ini kita satukan ya. Supaya ketemu nilai A-nya. Berarti 1 plus M kuadrat ya. 1 plus M kuadrat dikali X kuadrat. Min 10X plus 11 tetap sama. Nah, dari sini ini adalah persamaan kuadrat gabungannya nih. Nah, berarti nilai A-nya itu adalah si ini. Nah, ini A. Kemudian min 10 itu jadi nilai B. Kemudian C-nya yang ini, 16. Masukkan ke diskriminan D. Rumusnya apa tadi, Arjuna? D, diskriminan. Rumus diskriminan, Arjuna. Saya dari toilet Bu tadi. Baru balik. Oke, ini rumus diskriminan apa rumusnya? Diskriminan. Nilai D, itu rumusnya apa D? Oh, rumus D itu. 4. Depannya apa? Depannya B. apa? B. B diapain? Kuadratin. Iya, terus min 4AC. Iya, betul. AC. Oke, tinggal disubstitusi ya.
B-nya adalah min 10, jadi 100 ya. 100 karena dikuadratin min 4. A-nya kita masukkan 1 plus M kuadrat. Kemudian C-nya adalah 16. Dikali ya, ini dikali 16. Oke, tinggal dikali. 100 dikurangi berapa nih, misal? 4 dikali 16 berapa, misal? Berapa ya, Bu? Berapa, yo? 64, Bu. 64. Kemudian 4 dikali M kuadrat dikali 16. Berarti plus ya. Plus 64 M kuadrat. Nah, kemudian 100 sama 64 dikecilin dulu, disederhanakan ya. Minus ini ngawur. Ini min ya. Karena min di luar. Nah, berarti kita dapat 100 kurangin 4 berapa, Michelle? Ya, Bu. 26. 36. Ya, 36, maaf. Min 64 M kuadrat tetap sama. Ya udah, ini diskriminannya ya. Nah, habis itu baru kita kerjakan satu-satu nih. Kalau kita mau mengerjakan yang berpotongan, berarti yang A. Supaya berpotongan, berarti nilai diskriminannya harus lebih besar dari 0 gitu ya. Nah, kita substitusi. D-nya itu kita ganti 36 min 64 M kuadrat lebih besar dari 0. Nah, bagi berapa nih, Tio? Disederhanakan bagi berapa, Tio? Bagi 9 nggak bisa. Bagi 9 nggak bisa. Bagi 6 juga nggak bisa. 6 Bagi 4 mungkin? 4. Oke, coba. Iya. 36 dibagi 4? 9. Oke, min 64 dibagi 4? Min 1, 16. 16 M kuadrat. Tinggal difaktorin, Tio. Tinggal difaktorkan. Jadinya adalah 3 ya. 3 min 4M sama 3 plus 4M. 3 plus 4M. Nah, karena pertidaksamaan, berarti kita harus gambar garis bilangan. Nah, di sini pasti min 3/4. Yang kecil di sebelah kiri. Kemudian yang kanan yang 3/4. Nah, habis itu kita uji titik boleh, ambil 0 ya. Ambil 0. Substitusi ke sini ya, ke M-nya nih, 9 plus. Berarti plus, min, min. Atau perhatikan aja di depan M kuadrat saat kita mau faktorin itu harganya min atau plus. Kalau min berarti dia min plus min. Kalau harganya plus di depan M kuadrat berarti plus min plus gitu. Kemudian kita lihat nih yang mau diambil adalah yang lebih besar dari 0. Berarti yang ini daerah ini nih. Nah, jadi jawabannya supaya berpotongan di 2 titik. Nah, ini saya tulis di sini. Berarti jawaban yang A, supaya berpotongan di 2 titik, maka M-nya itu harus di antara min 3/4 sampai 3/4. Nah, kemudian jawaban B, supaya dia bersinggungan. Supaya bersinggungan berarti D-nya sama dengan 0 ya. D-nya sama dengan 0 berarti pas dia. Berarti nilai M-nya
M itu harus sama dengan min 3/4 ataunya nggak ada di sini ya. Atau aja. Atau M sama dengan 3/4. Kemudian yang C, dia mintanya tidak berpotongan, berarti yang D-nya kurang dari 0. Oh, berarti di gambar garis bilangan ini yang min nih, yang kita ambil. Berarti M-nya kurang dari min 3/4 atau M-nya lebih besar dari 3/4. Gitu jawabannya. Jadi gambar garis bilangan sekali aja kalau pertanyaannya semuanya ditanyain. Gitu. Apakah paham contoh 9? Bentar ya Bu, dicatat dulu kali. Oke, ya. Arjuna, jelas? Jelas, Bu. Oke. Bisma, ini keluar lagi si Eli ya? Eli. Mana Eli? Iya, Bu. Oh, kamu tadi lepas ya? Iya. Sekarang siapa nih? Alisa. Alisa. Iya, Bu. Oh, ada kok. Siapa yang keluar dari... ada 2 nih yang keluar dari Zoom. Bisma, apakah kamu di dalam? Bisma nggak ada. Siapa lagi? Bu. Apa, Arjuna? Ini saya mau nanya. Dia dapat D lebih besar daripada 0 itu dari mana, Bu? Ini loh, berpotongan di 2 titik. Oh, kalau berpotongan selalu D lebih dari 0. Betul. Jadi kalau berpotongan itu D lebih besar dari 0, kalau bersinggungan itu berarti D sama dengan 0. Kemudian kalau yang tidak berpotongan itu berarti D-nya negatif. Nah, gitu. Yang ini tadi D lebih besar dari 0. Oh, si Radin. Ibu. Yuk. Udah dicatat? Ini sebenarnya di sini ada ya penyelesaiannya tuh. Di modul. Tapi cuman garis bilangannya saya nggak gambar di situ. KB di Bisma di ini ya, di chat kenapa dia? KB. Oke, Bu. Oke. Udah? Sekarang kita lihat soalnya ya. Kalian scroll ke latihan 1. Soalnya ada di mana? Ini soal-soal yang nggak saya minta kalian coba kerjakan, itu berarti dia pengembangan variasi soalnya ya. Silakan kalau nanti mau coba dikerjakan juga silakan. Tetapi nanti soal yang utama itu yang ada di psikologi ya. Soal yang ada di psikologi sudah saya masukkan soalnya. Jadi kalian silakan tinggal dipelajari soal-soalnya. Kemudian di psikologi itu soalnya ada 3 bundle. Oh, ini Bisma udah join lagi. Soalnya ada 3 bundle, tapi yang wajib dikerjakan, yang nilainya bakal saya ambil itu yang judulnya tugas. Tugas itu berarti sudah campuran persamaan lingkaran sama persamaan garis singgung lingkaran. Nah, yang bendelan pertama itu tentang khusus persamaan lingkaran, bendelan kedua tentang persamaan garis singgung lingkaran gitu.
silakan dicoba dikerjakan supaya kalian punya gambaran nanti ulangan tentang lingkaran itu soalnya seputaran apa. Karena kalau kalian patokannya di soal modul, itu saya kasih pengembangannya lebih banyak, jadi nanti kalian pusing kalau berpatokan pada modul. Nah, sekarang kalian coba kerjakan yang nomor saya lingkaran. 15 itu nyari yang 15 itu jarak tadi, jarak titik ke jarak terdekat ya. terdekat atau terpanjang? Kalau di soal tidak diberitahu berarti yang terdekat. Oke? Yang terdekat. Nomor 14 itu kedudukan garis yang barusan ya. Berarti persamaannya harus jadikan Y sama dengan, kemudian disubstitusi ke persamaan lingkaran, habis itu dihitung nilai D-nya. D-nya gimana? Kalau sama dengan 0 berarti bersinggungan, D-nya positif berarti memotong di 2 titik, D-nya kurang dari 0 berarti di luar lingkaran ya, tidak memotong sama sekali. 15 jarak terdekat, titik ke lingkaran. Nomor 16 itu carilah koordinat titik potong. Jadi ini sudah diketahui memotong lingkaran. Maka setelah substitusi, langsung aja difaktorin. Nggak usah dicari D-nya. Karena udah jelas D-nya positif gitu ya. Ini udah jelas D-nya lebih besar dari 0. Berarti setelah disubstitusi, langsung difaktorkan ketemu X1, X2. Substitusi ke persamaan garis, ketemu Y1, Y2. Ya udah tinggal dipasangkan. Nomor 17, koordinat titik singgung. Oke, berarti ini udah diketahui D-nya sama dengan 0. Tinggal kalian substitusi persamaan garis ke persamaan lingkaran, kemudian cari X1-nya. X1 sama X2 pasti kembar nih. Karena bersinggungan. Oke. Silakan, masih ada waktu 5 menit lagi. Kalian mau coba kerjakan yang mana dulu terserah antara 4 soal ini. Masih ingat ya, tadi jarak titik ke lingkaran ya? Cek dulu titiknya, terletak di mananya lingkaran. Untuk memastikan rumusnya, jangan kebalik nanti. Bisma, kamu udah di dalam lagi? Iya, Bu. Oh, oke. Udah, Bu. Kalian tanggal 3 Maret ulangannya ya? 3 Maret. Masih ada 2 kali pertemuan lagi sebelum kalian ulangan. Ini yang keluar lagi dari Zoom siapa? Enso ada. Alicia ada. Tiara ada. Radin. Radinka ya? Keluar masuk ya? Ada kok, Bu. Oh iya, maksudnya Radinka juga ada. Udah ada, tapi tadi keluar masuk juga.
Eli ada. Ada pertanyaan dari 4 soal di depan ini yang saya bunderin? Tidak ada pertanyaan? Bu, Ya, apa? Cek. psikologinya nanti berarti kita bisa ngerjain ulangannya nggak? Bisa. Jadi patokannya di soal di psikologi. Jadi jangan berpatokan pada yang di modul ya, karena di modul itu banyak saya kasih soal pengembangan. Maksud saya adalah gini, oke, walaupun ini belajar PJJ, tapi saya tetap memfasilitasi bagi anak-anak yang menyukai, misalnya menyukai tantangan atau pengen merencanakan buat dapat PTN atau apa, itu kan harus dapat soal lebih ya. Itu, tapi jangan patokan di soal-soal yang ada di modul karena saya kasih pengembangan yang lebih banyak. Jadi patokannya adalah soal yang ada di psikologi. Itu C ya. Oke. Oke, Bu. Ya. Udah ya, nggak ada pertanyaan ya dari 4 soal ini ya. Paham cara mengerjakannya ya? Oke. Silakan nanti dicoba dikerjakan. Kemudian ini kita pakai, kita akan membahas di pertemuan hari Jumat besok ya. Jangan tidak dicoba dikerjakan, karena nanti saya akan membahas kalau muncul pertanyaan dari kalian. Oke? Oke, ini saya stop share.